Pak Abed, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Caroline. Iya, Pak Abed, ini kan ada rencana dari pemerintah begitu ya untuk tidak mewajibkan pelaku perjalanan untuk melakukan tes COVID-19 atau tes PCR, tetapi ini memperpanjang masa karantina. Nah, ini bagaimana tanggapan wisatawan mancanegara sendiri ataupun dari Asita sendiri nih, Pak Abed? Ya, makasih Mbak Caroline. Jadi kita ini harus memilih gitu ya. Kalau untuk ditiadakannya PCR itu Ya. artinya untuk segmen domestik. Mhm. Tetapi apabila kita berbicara bagaimana untuk wisatawan mancanegara atau wisman, maka masalahnya bukan di PCR, tapi adalah di lamanya karantina yang diberikan, gitu Mbak Caroline. Jadi kalau kita pikir-pikir, NTT ini kan nggak punya pintu masuk kecuali Dili. Mhm. Di samping itu kebanyakan wisatawan itu bukan masuk dari Dili, tapi dari Bali, Ya. Jakarta, Batam. Nah, untuk ke NTT itu pastinya mereka sudah harus selesai mengelilingi Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, baru ke NTT. Kita tujuan Setelah itu akhirnya baru- begitu ya. Betul. Nah, NTT dapat berapa hari kalau sudah dipotong dengan masa karantina itu? Oke lah, sekarang ditaruhlah 3 hari. Ya. Tapi masih juga kami pikir terlalu lama itu. Dikurangin lagi lah sehari lagi. Mungkin dari situ bisa tambah 1 hari lagi untuk wisatawan mancanegara itu lebih lama di NTT. Oke, jadi Kalau kita lihat dari kedatangan Amerika, Eropa, berarti mereka itu akan sampai duluan di Asia Tenggara ya untuk Ya. ke destinasi. Mereka akan sampai duluan di Filipina, di Thailand. Nah, kita harus memberikan alasan mengapa mereka harus sampai di Indonesia, gitu loh. Kalau kita melakukan sales mission, mereka akan meminta kita memberikan suatu jawaban bahwa kenapa kita harus sampai Indonesia, apa keunggulannya. Nah, sekarang saat ini Thailand sudah tidak memberlakukan masa karantina. karantina, oke. Apa kita masih memberlakukan karantina? Seperti itu. Jadi- Marilah kita cari instrumen-instrumen yang bisa diadaptasi agar wisatawan kembali ke Indonesia. Gitu loh, Mbak. Oke, kalau selain masa karantina yang sudah ditiadakan oleh pemerintah Thailand, misalnya instrumen lain apa nih yang bisa ditiru oleh Indonesia nih supaya banyak wisman ini lebih serius, lebih yakin begitu untuk datang ke Indonesia ini menurut Anda, Pak Abed? Saya nggak bisa mengatakan apa yang harus dilakukan, kan itu apa ya, domainnya pemerintah itu. Tapi kalau domainnya kita di pariwisata, paling tidak kita menginginkan sesuatu kebijakan yang paling tidak mirip lah dengan tetangga-tetangga, karena secara geografis kita ini dicapai setelah mereka wisatawan dari Eropa dan Amerika itu harus melewati Thailand, Filipina dan lain-lain. Jadi kita harus punya strategi gitu untuk bisa menarik wisatawan-wisatawan ini. Begitu Mbak Caroline. Oke, baik. Nah ini kalau untuk awal tadi ya terkait dengan usulan supaya ini diperpendek begitu masa karantinanya, 5 hari terlalu panjang, 3 hari pun masih terlalu panjang begitu ya Pak Abed. Jadi 2 hari itu cukup tadi ya menurut Asita. Nah ini kalau upaya dari Asita untuk usulan tadi, apakah ini juga sudah dikomunikasikan begitu dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pariwisata ini sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan hal ini, Pak Abed? Secara nasional pastinya kita sudah memberikan usulan bahwa janganlah 3 hari, masih dianggap terlalu lama juga.
Kalau kita dulu itu kemarin waktu masih 5 hari itu malah teman-teman sering bikin meme ya, maksudnya meme flyer, 5 hari di Indonesia nginep di hotel, nggak kemana-mana, cuma di hotel aja. Di hotel aja. Jadi jangan sampai seperti itulah, kasihan kita. Wisatawan datang sudah lama di Thailand, Filipina, Malaysia, terus di Indonesia itu merupakan sisa liburan mereka. Di NTT berapa hari lagi begitu loh. Karena harus diakui bahwa NTT ini belum merupakan tujuan utama wisatawan karena bukan merupakan pintu masuk. Oke. Nah, ini kalau sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Pariwisata, bagaimana nih hasil komunikasi tersebut, Pak Abed? Yang mungkin ada bocoran sedikit, kapan ini, apakah ada pertimbangan dari Kemenpar untuk keputusan begitu ya, keputusan akhir mengenai masa karantina ini, seperti itu, Pak Abed? Ya, mungkin itu adalah salah satu hasilnya dari 5 hari menjadi 3 hari. Ya. Kita lihat 3 hari ini sudah adakah pesawat yang landing di Ngurah Rai, maksudnya dari internasional ya. Kita kan melihat sampai saat ini belum ada itu. Kenapa? Mereka masih berpikir bahwa terlalu lama karantinanya dan itu semua merupakan cost pribadi. Terus memotong waktu liburan mereka. Kita bisa lihat dari Bali aja deh, sudah ada belum pesawat internasional yang landing? Sampai dengan kemarin kan belum ada itu. Dari situ kita nanti mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil keputusan lagi bahwa 3 hari pun ternyata belum memberikan dampak yang signifikan. Ya. Bahwa wisatawan mau datang ke Indonesia gitu loh. Oke. Begitu kira-kira. Baik. Nah, ini bagaimana dengan pertimbangan lain ini kalau dari Asita melihat ya bahwa selain dihapusnya kebijakan untuk melakukan tes COVID-19 atau tes PCR. Nah, ini kan kalau di Indonesia sendiri juga sebenarnya kita sudah ada kewajiban begitu ya bagi pelaku perjalanan melakukan vaksin 2 kali, dan selain itu ini untuk pelaku juga nih, pelaku usaha tidak terkecuali pelaku usaha pariwisata. Pemerintah saat ini melalui Kementerian Pariwisata juga sudah berupaya begitu ya, ini gembar-gembornya dengan program CHSE. Nah, kalau Anda melihat ini sebenarnya sudah cukup atau belum nih untuk pariwisata kita, sehingga jika dikaitkan dengan dipangkasnya masa karantina tadi nih Pak Abed? Seharusnya menurut kami sih sudah cukup gitu ya Mbak ya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kalau NTT aja saya lihat sudah hampir 80% ya untuk vaksin. Terus selama pandemi pun kita sudah betul-betul dijejali dengan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana bertahan di dalam pandemi dari sisi kesehatan. Terus di semua industri termasuk pariwisata sudah ada standarisasi CHSE dan lain-lain. Saya rasa itu cukup lah ya. Untuk bagaimana membrief wisatawan maupun pelaku pariwisata mengenai COVID ini. Jadi kalaupun dilakukan karantina, saya rasa karantina pun harus dilakukan pada sasaran-sasaran yang tepat ya. Kalau si wisatawan itu ternyata terkonfirmasi COVID, ya silahkan begitu. Tapi kalau ternyata tidak juga, kan kasihan mereka, kita membuang waktu mereka, akhirnya kesempatan melakukan perjalanan maupun spend money dan lain-lain itu menjadi tidak jadi dilakukan begitu. Baik Pak Abed ya. Jadi sebenarnya dengan 2 kali vaksin, cakupan vaksinasi di Indonesia dan juga CHSE ini sebenarnya menjadi alasan kuat juga ya agar masa karantina ini bisa dipangkas, diperpendek seperti itu. Mudah-mudahan ada kabar baiknya begitu supaya ini juga berimbas pada pariwisata di Nusa Tenggara Timur ya Pak Abed. Ya, terima kasih Pak Abed sudah bersama Pro 1 RRND. Selamat pagi, salam sehat.
Baru saja bersama kita pendengar Abed Frans, Ketua Asita Nusa Tenggara Timur, terkait dengan Asita yang mengusulkan agar pemerintah memperpendek masa karantina wisatawan mancanegara. Kita jalan bersama pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami hadirkan kembali satu topik wawancara yang belum dibahas pagi ini ya. Bagaimana update proses pemilihan Wakil Bupati Ende nantinya bersama dengan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende, Pak Orba Kamuima.